Halo teman-teman, welcome to update IHSG dan 3 saham ya. Kita coba bahas 3 saham pilihan hari ini. Saya lihat dari screener saya ada 3 yang menarik yaitu MDKA, Java, dan Doit ya. Secara tren saya lihat juga sudah lebih baik dibandingkan saham-saham blue chip yang lain. Jadi kita coba bahas 3 saham itu ya, meskipun ini bukan blue chip, termasuk kayak second liner ya, karena memang secara likuiditas memang beda, tapi kita coba lihat secara trennya nanti ya. Tapi kita akan coba cek IHSG dulu. For the weekly time frame sih saya cuma bisa lihat di sini kita masih konsolidasi ya di area yang sama. Untuk support resist di 7000 dan supportnya di 6700 ini masih juga sama untuk saat ini. Yang bisa saya lihat, saya masih cukup optimis bahwa IHSG kita masih bisa drop ke 6600 ya. Itu cukup simple alasannya, kita masih ada distribusi dengan cukup besar ya dan konsisten sekitar 300 miliar setiap hari. Inflow-nya kecil-kecil ya, cuma satu hari nggak konsisten, jadi saya nggak bisa katakan ini sebagai inflow yang masif ya, karena inflow sehari lalu kita outflow 4 hari ya sama aja, jadi nggak begitu pengaruh gitu bagi saya ya. Lalu yang kedua yang saya mau sampaikan, secara money flow ini kita masih belum mendukung untuk kita rebound ke atas. Kita mungkin harus sideways dulu di area-area ini at least ya. 6.600 sampai 7.000 mungkin kita akan sideways dengan waktu yang cukup lama seperti itu, seperti di momen-momen tahun 2023 kemarin. Tapi kita mungkin nggak selama ini sideways-nya, tapi kita mungkin masih bermain di area yang sama seperti tahun 2023. Itu yang bisa saya lihat dari time frame daily ya. Lalu nanti kita akan coba bahas ya di beberapa hari ke depan untuk time frame monthly potential closing-nya seperti apa. Lalu yang kita bahas dari saham yang lain, yang pertama MDKA. MDKA secara money flow aja kita bisa lihat ini masih cukup outflow ya, belum ada inflow. Tapi yang membuat menarik dari sini saya ingin coba tunjukkan dari time frame weekly ya. Untuk MDKA kita sudah berada di area support kuat ya, selama 3 kali kita berhasil bertahan di area support tersebut semenjak 2021. So di sini ada potensial kita memang masih rebound ke atas gitu. At least kita akan retest di area weight ya, di area supply-nya ini masih ada peluang besar kita untuk retest ke sana gitu. At least kita masih ada potensial untuk retest ke 2900 lah. 2800 2900 itu masih ada big possibility untuk kita menuju sana, karena memang kita overall masih dalam tren yang cukup sideways ya, di area range konsolidasi seperti itu untuk MDKA. Jadi teman-teman yang mau spekulasi buy untuk di area support boleh, karena kita punya batasan resikonya cukup kecil ya, di sekitar 2200 atau 2150. Kalau teman-teman yang mau spare agak panjang itu boleh untuk di spare ke sana. Mungkin ini cuma kecil ya, untuk stop loss-nya sekitar 8%, tapi gain-nya bisa 20%. Jadi 1/2 lebih ya. Jadi masih cukup menarik untuk risk to reward-nya. Lalu satu yang ingin saya tambahkan di sini, kita sebenarnya punya satu area trendline ya, masih cukup works untuk area trendline di sini. Kalau ini dijebol dan dia jebol dari area channelnya, maka kita bisa melihat MDKA mungkin jebol dari area weekly time frame-nya. Ini lebih krusial lagi kalau kita jebol dari area 2200 ya. Jadi pertanda yang kurang baik. Jadi teman-teman yang mau ambil buy on support sih boleh coba dianalisa ulang lagi. Secara teknikal sih saya melihat masih cukup oke untuk MDKA. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita bahas lagi ada Doit. Untuk Doit ini kenapa saya masukkan ya, saya nggak lihat flow, saya cuma lihat secara tren ya. Kita masih membentuk high high low ya. Meskipun ada banyak isu di Indonesia ini, tapi kita dari tahun 2020 kita konsisten membentuk higher high dan higher low. Jadi cukup oke untuk kita watchlist dan pertimbangkan untuk Doit ini di weekly time frame-nya. Tapi kalau di daily time frame-nya sih kita sudah naik sekitar 80% ya ke atas. Dan di sini saya melihat ada area supply yang bisa menahan harga untuk breakout lebih tinggi lagi ya. Tapi kita sudah membentuk cup and handle. So area buy yang menurut saya paling oke dan ideal itu ada di area handle-nya yang ada di bagian kanan ini. Kurang lebih kalau kita koreksi ke sekitar 470, ini menjadi opportunity buy yang cukup menarik ya, untuk Doit. Ini area support pertama, teman-teman bisa coba spekulasi di sana kalau kita diberikan
untuk koreksinya, karena saya melihat ini ada peluang yang cukup oke untuk kita bisa breakout ke area yang lebih tinggi. Karena kita sebenarnya kalau kita tarik ya untuk weekly time frame, kita punya area supply yang sama di sini ya. Supply, dan kita retest untuk yang ketiga kalinya. Kita nggak tahu apakah ini berhasil untuk breakout, tapi at least saya melihat secara tren kita bergerak dalam tren yang cukup bullish untuk di DOIT ini. Membentuk triangle, kalau kita berhasil jebol ke atas, maka kita bisa retest lagi ke all time high-nya di tahun 2017 kemarin. Sekitar area 1000 itu bisa dituju dalam waktu medium to long term-nya, seperti itu. Itu aja ya untuk DOIT. Saya cuma bahas secara tren karena ini cukup menarik dan saya baru notice juga, saya baru share juga untuk grup yang teman-teman yang join di Discord, saya baru share juga di sana. Lalu sebentar ya. Wait ya. Kita coba bahas yang ketiga, ada Java. Ada Java ya, yang ketiga. Untuk Java ini saya bahas kenapa, karena kita for the first time kita breakout ya dari area trendline yang sudah terbentuk dari 2021. Sudah 4 kali kita retest dan gagal. Kemarin kita lihat di bulan Mei ini dia berhasil break dan retest ya. Kemarin ini sudah sempat saya sampaikan juga sama teman-teman di Discord group ya, bahwa saya menunggu untuk area resisten become supportnya di sekitar 12.50, tapi dia cuma retest sampai 12.80 lalu dia breakout ke atas, kurang begitu menarik ya, sehingga risk to reward saya kurang begitu suka, jadi saya skip dulu untuk saham. Ternyata dia langsung breakout membentuk flag ya. Ya sudah, nanti kita coba tunggu untuk retracement-nya. Nextnya untuk Java itu mau kemana? Kita akan coba buka dari weekly time frame ya. Di sini ada area supply yang cukup kuat ya. Saya melihat ada supply di sekitaran 1570 ini cukup kuat yang bisa teman-teman pertimbangkan juga. Ketika nanti Java ini menuju 1570 dan dia rejection, nah di situ teman-teman bisa coba untuk cari area buy yang cocok dan menarik ya, seperti kurang lebih di 12.50 kemarin itu mungkin akan di retest lagi dalam jangka waktu medium term ya, karena kita harus retest dulu ke atas. Untuk jangka waktu pendek 15.70 ini akan dituju, jadi ini sudah tinggal 7% ke atas ya, kurang begitu bagus untuk risk to rewardnya kalau kita mau ambil sekarang. Jadi tunggu dia retracement ke bawah itu jauh lebih better menurut saya. Itu aja sih yang ingin coba saya sampaikan ya dari Java. Cukup menarik trennya, sudah ada tanda-tanda untuk reversal, tinggal kita lihat bagaimana harga itu di follow up ya. Karena kita lihat di sini ini sudah ada wave 1, wave 2 dan ini potensi untuk wave 3, 4 dan untuk yang kelima. Di dalam wave 3-nya pun kita melihat ya, ini ada riak-riak kecil juga seperti ini. Nah, kita nanti tunggu untuk retracement-nya untuk menikmati harga yang lebih tinggi. Nah, ini ketika retracement nanti kita coba cari untuk area terbaik entry kita di mana, nanti akan coba saya update juga by the time apabila saham ini sudah mengalami koreksi yang cukup proper sesuai dengan target saya, seperti itu. Jadi ada 3 saham yang sudah kita bahas ya sama-sama. Lalu saya mau coba bahas dari bentar ya. Dari grup Discord ada teman-teman yang kirim ya. Buat teman-teman yang join di Discord bisa kirimkan aja untuk analisa teman-teman. Nanti akan saya bahas ya untuk analisa teman-teman. Kita lihat di sini untuk wait ya. Ini ada yang share untuk chart BBRI ya, saya baru bahas di sini. Kita memang sudah sampai bottom ya, 4000 ini ada area bottom yang cukup kuat. Memang kita nggak bisa terlalu tinggi ya, at least kita punya area supply di sini. Jadi kemungkinan BBRI itu akan ranging dulu di area sekitar 4.500 sampai area 4.000. Ini untuk waktu yang lumayan lama menurut saya. Kenapa? Karena memang secara apa ya, kalau kita bisa bilang secara holder dari BBRI ini juga lumayan banyak, dan memang dia harus diturunkan dulu penumpangnya. Kita nggak bisa lihat dia akan rebound dalam waktu dekat, karena kita juga sudah break off structure di sini. At least ya, kita akan membentuk lower high dulu. Ini high, ini akan membentuk lower high di sini ya, high-nya yang lebih rendah, untuk kita mungkin drop lagi ke bawah seperti itu. Ini untuk view kita jangka waktu medium, dan ini sudah coba saya share di Discord community ya.
Jadi buat teman-teman yang memang masih mau ambil BBRI, better untuk tunggu ya, wait and see dulu di area sekitar 4.000-an di sini. Tunggu dia membentuk konsolidasi, apabila breakout teman-teman baru bisa ambil seperti itu. Tapi targetnya juga nggak bisa terlalu tinggi karena memang sudah nggak begitu menarik ya. Kalau kita mau targetkan di all time high-nya yang kemarin ini agak susah karena memang kita sudah patah dari trend. Mungkin kita hanya masuk ke area 5.400 untuk retest dari area supply sebelumnya. Setelah itu kita akan drop lagi di area 4.000, mungkin akan sideways lagi membentuk double bottom sebelum breakout ke atas seperti itu. Itu untuk jangka waktu medium to long term ya dari BBRI. Tapi saya percaya untuk overall ya, dalam jangka waktu panjang BBRI masih akan mencetak all time high-nya, tapi tidak dalam waktu dekat dan kemungkinan tidak dalam tahun ini untuk all time high seperti itu. Jadi itu aja yang bisa saya bahas ya. Buat teman-teman yang lain bisa coba share aja di bagian chat only ya. Saya sudah masukkan di sini, nanti teman-teman bisa sharing untuk chatnya seperti itu. Jadi itu aja ya untuk hari ini. Thank you semua yang sudah join. Kita nanti akan update lagi beberapa hari ke depan ya untuk saham. Thank you dan bye-bye.